perpindahan panas atau kalor. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Nah, pada saat proses memasak, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, anak-anak, banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai proses perpindahan panas atau kalor. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ketika kita memasak, kita menyalakan api kompor. Panas api akan memanaskan panci. Kemudian, panci yang panas akan membuat air menjadi mendidih dan sayuran yang sedang dimasak menjadi matang. Contoh lainnya adalah, nah, kalian lihat di sini ada matahari dan bumi. Jarak antara matahari ke bumi itu adalah 152.100.000 kilometer. Jauh sekali, bukan? Namun, panas dari matahari itu dapat kita rasakan di bumi. Mengapa demikian? Karena panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Oh iya anak-anak, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Selain itu, panas juga dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Nah, seperti apa dan bagaimana konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Mari kita simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu masak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah ya anak-anak. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh ya anak-anak, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Pastinya akan sangat gelap dan sangat dingin ya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara ya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak, itulah tadi cara perpindahan panas atau kalor dengan konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apakah kalian bisa membedakannya? Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja ya. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini ya. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-teman. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor
dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya bukunya itu saja ya. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas ya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen itu akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan cara perpindahan kalor secara konduksi serta contohnya yang dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari.